Itu periode Bakomubin Jawa Barat itu sejak 2015. Contoh saja misalnya kalau saya lihat ada istilah Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi itu kita gini, sementara ini kita dari pengurus baru pengurus ke pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UHS, apa kabar? Kita kembali lagi di program spesial edisi episode bersama Bakomubin ya. Kita sudah di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol ya bersama Ketua Bakomubin, tapi di samping saya juga ada narasumber yang sangat spesial. Kita kedatangan Bapak Dr. Andes Marsha Suraka selaku Wakil Ketua 2 Bakomubin DPW Jawa Barat. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Saya kalau ngobrol dengan senior-senior gitu ya, saya berasa kayak ngobrol sama orang tua, Pak. Amin. Tapi jadi inspiratif banget gitu, kayak oh ya kita kalau misalnya saya udah pensiun pun udah tua gitu ya, kita harus tetap semangat beraktivitas. Jadi saya kalau ngeliat Pak Cukup, Pak Jul itu menginspirasi sebenarnya. Biar semangat ya. Nah, kalau Bapak nih, Bapak masih menjabat ya di usia yang sekarang Wakil Ketua 2 Bakomubin. Itu gimana spiritnya biar tetap semangat, Pak? Ya, kebetulan saya membidangi bidang pengembangan wilayah. Insya Allah. Jadi selama ini memang kurang lebih 5 tahun. Ya. Kita sudah sepakat bahwa tahun periode sekarang ini diharapkan Bakomubin di Jawa Barat bisa berkembang. Masya Allah. Dan sekaligus pengurus daerah di Jawa Barat bisa terbentuk. Ya. Alhamdulillah sampai disampaikan tadi sampai hari ini bulan ini kita sudah melantik kurang lebih 22 totalnya, dan kemudian yang sudah SK-nya diserahkan 18. Sisanya ada di kita masih, karena kebetulan saat itu mereka pada pulang lebih dulu. Itu ceritanya. Berarti sudah ada sekitar yang sudah officially terlantik ada 18 22 totalnya. 22. Kemudian yang 3 tidak bisa dilantik karena kebetulan mereka sudah dilantik lebih dulu. Oh, oke ya. Tapi sejauh ini dengan adanya penyebaran menjadi pengurus daerah, itu seperti apa efektivitasnya? Alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangan sampai hari ini dari seluruh daerah yang ada, contoh misalnya yang terdekat, kita baru saja kemarin hari Sabtu telah membuka Rakerda Kabupaten Purwakarta. Oke. Ya, mereka mengadakan Rakerda karena itu adalah momen terbaik untuk kami di Jawa Barat, karena baru satu-satunya di Jawa Barat ada Rakerda tingkat kabupaten. Dan nanti akan kami pacu terus agar mereka tetap setiap kabupaten ada Rakerda. Berarti yang mengawali Kabupaten Purwakarta. Oke, Pak, ini kan sudah kurang lebih Bakomubin Jawa Barat itu 5 tahun. 5 tahun. Tapi berarti 2020 ya, pada saat COVID berarti. Awal-awal COVID, akhir-akhir COVID. Sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, itu periode Bakomubin Jawa Barat itu sejak 2015. Oh, 2015. Jadi kurang lebih 10 tahun kurang lebih. Berarti ya. kalau Bapak sendiri ada di Bakomubin tergabung dari tahun berapa? 2015. Wah. Yang saat itu kepemimpinannya dipimpin oleh Profesor Dr. Dedi Ismatullah. Ya, nah dari 2015 berarti sekarang sudah hampir 2 periode. Nah itu perkembangannya seperti apa? Dan awalnya bisa kita berdirikan di Jawa Barat tuh kenapa Pak? Seperti apa? Memang karena salah satu pendiri Bakomubin itu ada dari Jawa Barat. Ya, karena kebetulan di Jawa Barat, maka Jawa Barat sebagai momen awal oleh DPP dianggap sebagai harapan untuk Bakomubin nasional itu adalah Jawa Barat sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana perkembangan di Jawa Barat dari periode ke periode? Betul. Memang kita terus terang yang saya sebutkan bahwa 2 periode kemarin itu hampir mengalami agak kekurangan gerakan. Karena yang pertama memang ketua pertama itu
keburu dia ditarik ke DPP, jadi ketua umum DPP. Kemudian pergantian tidak terlalu lama, kemudian diganti lagi oleh Dr. Rizky Haji Bohori, ternyata memang tidak lama dipanggil oleh Allah, meninggal dunia. Nah kemudian diganti oleh Pak Zul sekarang. Insya Allah dalam periode ini kita sudah berharap bahwa perkembangan Jawa Barat khususnya Bakauheni akan terus kita pacu dan akan terus kita kembangkan. Oke. Itu saya kira. Dikembangkan pastinya melalui sebuah program ya Pak. Betul. Nah betul. kalau ada nggak sih Bakauheni program unggulan yang itu setiap tahun selalu terrealisasi atau berapa tahun sekali gitu? Insya Allah karena ada program unggulannya, mungkin tadi sudah sampaikan oleh Ketua bahwa kita akan ada program pelatihan mubalik. Nah yang itu ya. Itu. Kemudian yang kedua juga bahwa kita akan tetap berkiprah dalam pengembangan wilayah. Sesuai dengan target kita. Betul. Sehingga Bakauheni di Jawa Barat itu dipacu, kemudian dikembangkan ke daerah-daerah. Setelah daerah itu ada, maka pelatihan pun kita terus akan kembang ke daerah. Itu kira-kira. Tapi kalau yang program pelatihan itu termasuk yang baru tahun ini atau sebelumnya sudah terrealisasi Pak? Sudah sebetulnya ya, sudah. Bahkan kita sudah menciptakan instruktur-instruktur yang dilatih oleh pusat. Kalau tidak salah sudah ada 10 instruktur kita di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikat khusus untuk instruktur dalam rangka pelatihan. Tinggal dikembangkan saja. Tinggal dikembangkan saja. Berarti target terdekat Bakauheni itu apa Pak? Target yang paling mungkin tahun depan ya yang harus dicapai. Jadi diharapkan untuk tahun depan ini ya, anggaplah tahun 2025 lah. 2025 ya berarti 2025 itu kita ingin melaksanakan pelatihan tahap awal itu setiap daerah diundang ke Jawa Barat untuk mengadakan pelatihan instruktur dulu. Setelah itu baru diserahkan ke daerah-daerah agar kita mengadakan pelatihan balik muda. Karena kita lihat bahwa sampai hari ini perkembangan mubalik ini sangat luar biasa sebetulnya. Tapi untuk perkembangan yang muda-muda ini sebetulnya masih agak lambat perkembangannya. Karena itu kita harapkan di Bakauheni itu ada pelatihan mubalik generasi muda yang seharusnya untuk bela negara. Iya. Targetnya berarti ingin memunculkan atau menciptakan mubalik muda ya. Tapi kan Bapak selama rentan 10 tahun ini ya, 10 tahun ke belakang, Bapak melihat mubalik perkembangan atau apakah grafik mubalik itu bertambah terus atau menurun atau gimana? Khususnya untuk yang muda-muda nih Pak. Ya setelah kita perhatikan sebetulnya mubalik ini berkembang sebetulnya. Alhamdulillah berarti ya. Berkembang. Contoh saja misalnya kalau saya lihat ada istilah Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi, itu kan sebuah inovasi, market yang luar biasa. Betul, saya kira. Betul. Nah itu kemudian yang kedua kita kemarin kelihatannya ada semacam perkembangan baru. Betul. Melihat anak-anak yang begitu semangat dalam perkembangan Islam. Nah insya Allah saya kira dalam setahun ke depan lah insya Allah akan terus bertambah. Ya, alhamdulillah. Berarti sebenarnya bibit-bibit tadi disampaikan juga sih sama Pak Ketua bahwa antusiasme juga banyak ya sama anak-anak muda gitu. Tapi kalau Bapak melihat sekarang kan banyak sosial media, perkembangan teknologi gitu ya. Bagaimana Bapak melihat banyak yang melakukan dakwah melalui media sosial gitu dan lain sebagainya? Kalau lihat perkembangan itu saya kira perlu kita dorong secepat mungkin agar anak-anak muda mengenal tentang perkembangan dakwah dalam sosial media. Karena sampai hari ini kita semacam tertinggal betulnya ya. Kalau lihat perkembangan. Karena masih banyak juga sebetulnya anak muda yang di satu sisi perkembangannya tidak mengarah kepada positif tentang itu di sosial media. Ini yang saya kira juga harus ditekan atau harus ada pengurangan gerakan lah, khususnya ke pemerintah. Jangan sampai bebas begitu saja saya kira. Kalau lihat perkembangan hari ini dakwah juga sudah mulai
sangat luar biasa dan bagus saya kira. Iya. Tapi hal-hal yang negatif yang perlu kita tekan agar terus jangan terus berkembang yang begitu. Saya kira. Itu walaupun sulit juga ya Pak, kalau kita menstop atau memberhentikan pengguna sosial media untuk hal-hal yang negatif gitu, karena setiap hari juga kita menggunakan gadget gitu. Tapi artinya ya itulah dibutuhkan sosok mubalik, sosok yang paham agama khususnya dari muda-muda nih. Mahasiswa nih, calon-calon penceramah di Indonesia gitu ya, itu harus dimunculkan memang. Jadi menurut saya Bakom Mubin ini menjadi wadah yang sangat penting ya untuk Insya Allah. wadah yang sangat penting untuk mengkoordinir seluruh mubalik. Nah Pak, ini kalau ngomongin peranan mubalik, menurut Bapak sepenting apa sih peran mubalik untuk kemajuan bangsa? Yang pertama sesuai dengan porsi mubalik. Betul. Itu adalah warasatul anbiya. Ya. Sebut saja bahwa mubalik ini adalah sebagai sosok yang dibutuhkan untuk perkembangan negara khususnya, kemudian secara umum umat manusia, umat Islam. Karena kalau mubalik ini rendah dalam pos itu, saya kira perkembangannya agak mengkhawatirkan. Karena itu kita terus pacu, terus gerakan bagaimana memposisikan mubalik itu betul-betul sebagai warasatul anbiya sekaligus sebagai penggerak sosial keumatan yang diterima oleh masyarakat secara umum. Berarti penting banget ya. Bayang kalau di Indonesia nggak ada mubalik ya. Sangat penting. Bahkan kalau mungkin semuanya harus jadi mubalik. Ya. Semuanya harus jadi mubalik. Gitu. Iya, jadi ya minimal itu ya tadi kata Bapak mengingatkan terhadap yang terdekat. Itu kan udah dakwah ya Pak ya. Betul. Misalnya saya mengingatkan ke anak untuk salat atau ke suami untuk ke masjid. Betul. Pak, kalau 5 tahun ke depan nih misalnya Bakom Mubin ingin seperti apa? Kita berharap bahwa peran mubalik khususnya Bakom Mubin di Jawa Barat khususnya diharapkan 5 tahun ke depan bisa berkiprah ke setiap lini masyarakat, sekaligus bisa memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan pemerintah yang sebut saja mungkin yang kita sampai hari ini masih dengan pemerintah itu agak sangat membutuhkan gerakan. Karena seperti apa gerakan seperti apa? Gerakan agar pemerintah memberikan peluang kepada para mubalik agar betul-betul mubalik itu adalah sebagai sosok yang dibutuhkan oleh pemerintah bersama-sama gitu. Tapi sejauh ini Pak, ya ketika sudah ada ini kan dari tahun berapa ya? Kalau dari tahun 96 ya? 96. Bakom Mubin secara Indonesia ya? Betul. Support pemerintah terhadap Bakom Mubin seperti apa? Saya kira tidak ada persoalan yang apa namanya yang mengganggu. Sudah bahkan pemerintah mensupport dan membantu, apalagi di Jawa Barat. Ya. Sampai hari ini kita contoh saja kemarin kita dengan PJ Gubernur mengadakan pelatihan, mengadakan apa namanya gerakan pelantikan ya, pelantikan mubalik se-Jawa Barat khususnya Bakom Mubin itu di Gedung Sate langsung. Artinya peranan Bakom Mubin dengan pemerintah berjalan baik, saya kira sampai hari ini. Nah kemudian kalau tadi tanya bagaimana peran Bakom Mubin dari mulai 96, perlu saya sampaikan juga bahwa kelahiran Bakom Mubin tahun 96 itu saat itu beberapa tahun kita agak berhenti ya. Hubungan dengan adanya apa namanya krisis moneter itu. Krisis moneter. 98. Saya ingat. 98. Saya masih SD Pak. Tapi ingat ada krisis mon gitu. Mungkin yang Gen Z nggak tahu. Betul. Itu saya kira. Oh itu sempat berhenti ya. Berhenti. Nah kemudian bangkit lagi. Baru bangkit lagi 2013. 2013 bangkit lagi. Kemudian 2015 berambah dilantik Jawa Barat. Ya. Nah kemudian terbentuklah tadi dengan kepengurusan Profesor Dedi Ismatullah. Kemudian tidak lama, kemudian karena dia harus jadi ketua umum pusat. Nah kemudian diganti oleh Profesor Najib. Nah Profesor diganti oleh Pak Buhori juga
keburu meninggal. Nah, sebagai pengganti yang sekarang kita hari ini kita bersama Ketua Pak Zul ini, ya harapan kita adalah sebetulnya kita baru Desember sebetulnya. Kita baru Desember 2024 kemarin dilantik. Nah, kemudian kita berjalan, menurut saya, apakah saya merasa membanggakan diri dengan Pak Zul bareng-bareng dengan pengurus. Periode ini adalah sebuah gerakan yang maksimal menurut saya. Minimal ada pelantikan sudah 22 kabupaten. Betul, dalam waktu 1 bulan ya, gerakan 1 bulan. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang bisa berkembang lebih lanjut. Itu menurut saya achievement sih Pak. Ada sudah ekspansi, ada DPD ya. DPD itu udah achievement banget sampai ada 22 gitu. Alhamdulillah. Pak, tadi disinggung ada program yang mau balik ke Malaysia atau apa, itu boleh dijelaskan nggak? Boleh. Kebetulan kita ini ada rencana, ada, kalau boleh saya sampaikan, awalnya adalah ada apa namanya itu konferensi. Kalau saya usulkan konferensi ya, asalnya Holakoh balik se Asia. Kemudian saya mengusulkan agar bahasanya Holakoh agak di apa namanya diumumkan, apa namanya istilahnya, sederhanakan. Konferensi sajalah, gitu kan. Betul, insya Allah kita akan berangkat ke Malaysia. Itu dari Jawa Barat itu kebetulan diberi jatah kurang lebih 70 orang untuk berangkat. Namun kita terus memacu gerakan karena memang semuanya adalah diatur oleh Perdana Menteri kelihatannya, oleh Pemerintah Malaysia. Nah, barusan saya komunikasi dengan Ketua Umum bahwa tentang waktu yang sekarang masih belum ada keputusan. Sementara diusulkan tetap tanggal 5, 6, 7 kita akan berangkat. Tapi sampai hari ini Perdana Menteri Malaysia belum ada keputusan yang pasti. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena kelihatannya karena Jawa Barat sebagai momentum di pusat, sehingga Jawa Barat diharapkan jadi motor penggerak gitu. Sekalipun memang ada. Ya, karena itu Jawa Barat adalah peserta terbanyak secara nasional. Karena dari Jawa Barat itu dipintanya sampai 70 peserta. Nah, alhamdulillah, kalau lihat daftar hari ini, karena boleh saya koordinator untuk itu sudah ada 78, melebihi target, alhamdulillah. Itu saya kira. Ternyata peminatnya luar biasa ya, Pak. Ya, kita makanya saya dengan ketua, kira-kira bagaimana kita membuang dari yang 8 ini seperti 70. Ini lagi kita terus seleksi gitu. Tapi kalau secara keanggotaan resmi sejauh ini Bakombin ada berapa orang, Pak? Kita gini, sementara ini kita dari pengurus, baru pengurus ke pengurus. Baru pengurus ke pengurus. Misalnya Jawa Barat pengurusnya itu ada 100 orang. Kemudian daerah-daerah minimal 50 itu. Kecuali Garut yang hampir sama jumlahnya 100 orang, hampir sama karena mereka mengikuti Jawa Barat. Luar biasa. Saya merasa bahwa Garut itu luar biasa. Tapi yang paling aktif gerakan itu baru Purwakarta, saya kira. Purwakarta, Bogor berjalan baik, saya kira. Kemudian Sukabumi tidak ada halang melintang bagi mereka, tentang mereka bahkan berjalan terus. Bahkan sekarang tetap mereka semacam Depok, mereka menyatakan, Kang, saya sebelum dilantik saya mau pelantikan kalau bisa bulan, udah saya bilang kalau berRamadan janganlah. Ramadan kita fokus ibadah puasa dulu. Nanti pasti setelah Ramadan semoga program-program ini berjalan lancar ya Pak, termasuk tadi yang rencana ke Malaysia. Tapi ngomong ke luar negeri Pak, kalau di luar negeri itu kayak di Malaysia, itu apakah ada badan koordinator dakwah kayak kita juga nggak? Mereka atau itu memang bekerja sama dengan menterinya saja apa gimana? Ada, mereka itu ada istilah kalau boleh saya sampaikan, kemarin saya ketemu dengan ketua ketua MUI kalau di kita, ketua MUI tingkat nasional Malaysia, dan mereka sudah menyampaikan bahwa kami, Kang, kalau bisa kami akan membentuk Bakombin di Malaysia. Masya Allah. Itu rencananya, insya Allah. Tapi saya bilang itu ranah pusat, bukan ranah saya dari Jawa Barat. Tapi saya ketemu dengan mereka karena kebetulan saya diundang oleh mereka untuk berbicara sekali Bakombin di tingkat
di tingkat Asia gitu. Kebetulan. Semoga ya Pak, semoga itu mungkin target jangka panjang Baku Mumbin bisa ada di seluruh dunia. Amin. Atau minimal Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya, amin. Mudah-mudahan. Baik, Pak Marsha, ini nggak terasa kita sudah hampir setengah jam nih kita ngobrol-ngobrol tentang Baku Mumbin. Semoga teman-teman semua tercerahkan ya. Terus spiritnya juga semakin semakin timbul lagi gitu untuk bisa menyampaikan dakwah, menjadi mubalik yang lebih penting. Boleh Bapak terakhir pesan-pesan untuk rekan-rekan calon mubalik atau siapapun lah misalnya mau bergabung ke Baku Mumbin atau seperti apa, Bebas? Silakan. Ya, saya berharap khusus untuk mubalik lah. Mubalik terutama karena kita ada hubungan dengan UHS ya. Mahasiswa UHS diharapkan semua kalau bisa jadi mubalik. Masya Allah. Itu kita berharap. Amin itu, ya. Sebab mubalik itu bukan saja berbicara tentang masalah ayat ke ayat. Betul. Tapi bagaimanapun perkembangan ekonomi, tentang masalah sosial, budaya itu juga kalau dibawa oleh mubalik saya kira akan lebih semangat dengan keislaman menurut saya gitu. Betul. Baik, itu aja. Ya, terima kasih Pak Marsha, terima kasih. Tadi ya disampaikan berharap semua jadi mubalik. Amin. Gitu. Amin. Kan media dakwah banyak ya Pak sekarang, bukan nggak harus selalu di atas mimbar. Kita menulis pun itu udah dakwah, betul nggak Pak? Betul. Kita menulis artikel, yang suka nulis itu kita udah dakwah. Atau kita bikin quotes Islami, kalau anak zaman sekarang kan bikin quotes di Instagram. Itu saya rasa udah menjadi media dakwah untuk kita gitu. Hal kecil yang bisa kita lakukan. Jadi jangan terperangkap bahwa mubalik harus di atas mimbar, dan yang mau jadi anggota pun nggak mesti selalu yang mereka penceramah di atas mimbar kan Pak. Jadi tadi disampaikan sama Pak Ketua juga, boleh siapapun menjadi anggota Baku Mumbin. Baik Pak Marsha, terima kasih sekali atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Untuk sahabat UHS juga jangan lupa nonton episode ini dan juga episode podcast UHS TV selanjutnya. Saya Fitrani dan juga Pak Marsha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.